Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang transmisi data. Langsung saja kita menuju ke materi. Yang pertama yakni terminologi. Transmisi data adalah proses pengiriman, penularan atau penyebaran data dari pengirim transmitter ke penerima receiver. Transmisi data terjadi antara transmitter dan receiver melalui beberapa media transmisi. Media transmisi dapat berupa media guide maupun unguide. Selanjutnya yakni proses transmisi data. Ya, kita lihat diagram di sini. Yang pertama yaitu source atau sumber. Perangkat ini bertugas untuk membangkitkan atau menentukan data yang akan ditransmisikan, misalnya telepon atau komputer personal. Lalu akan berlanjut ke transmitter. Biasanya data dibangkitkan oleh sistem source dan tidak langsung ditransmisikan secara langsung dalam bentuk sebagaimana data itu dibuat. Sebuah transmitter akan mentransformasikan dan mengkodekan informasi tersebut dalam bentuk sinyal elektromagnetik yang dapat dirambatkan pada sistem transmisi. Lalu menuju ke transmisi sistem atau sistem transmisi. Ini dapat berupa media transmisi atau jalur komunikasi, sebuah jaringan kompleks yang menghubungkan source dan destination, dan menuju ke receiver. Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan mengkonversinya ke dalam bentuk yang dikenali oleh perangkat destination. Misalnya, sebuah modem akan menerima sinyal analog yang datang dari jaringan atau jalur transmisi dan mengkonversinya ke dalam bentuk digital stream. Selanjutnya, menuju ke destination, yakni merupakan tujuan akhir dari pengiriman data yang menerima data dari receiver tadi. Baik, selanjutnya adalah proses media transmisi. Media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu wired berkabel dan wireless tanpa kabel. Baik, di sini sudah terlihat media transmisi dibagi menjadi dua, yaitu media transmisi dengan kabel atau sering disebut juga dengan wired, dan media transmisi tanpa kabel atau wireless. Yang pertama, media transmisi dengan kabel atau sering disebut dengan wired. Media kabel ini mengendalikan gelombang dalam jalur fisik kepada penerima data. Yang kedua yaitu media tanpa kabel atau wireless. Media tanpa kabel atau wireless disebut juga unit media. Media ini menyediakan alat untuk mentransmisikan gelombang namun tidak mengendalikannya. Ya, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan media transmisi tanpa kabel, yaitu internet. Salah satunya internet. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk konfigurasi. Ya, ini adalah bentuk konfigurasi, yaitu point to point. Merupakan sebuah istilah yang dimana berarti adalah sebuah koneksi antara satu base station dengan satu base station dengan koneksi langsung. Ya, contohnya point to point atau peak to peak seperti gambar sebagai berikut ini. Ya, yang selanjutnya yaitu point to multi point. Dapat kita artikan sebagai sebuah sistem yang terdistribusi, yang dimana satu buah base station dapat melayani ratusan klien yang berbeda-beda dan tersebar di convergence yang diwilayahi oleh base station itu sendiri. Ya, ini adalah gambar point to multi point, sebagaimana pemancar yang ada di tengah itu dan memancarkan sinyal pada pengguna. Untuk selanjutnya yaitu metode pengiriman sinyal. Yaitu yang pertama, simplex data ditransmisikan hanya ke satu arah, satu stasiun sebagai transmitter dan lainnya sebagai receiver. Contohnya siaran televisi atau siaran radio. Yang kedua yaitu full duplex.
data dapat ditransmisikan ke dua arah secara bersamaan, contohnya telepon dan handphone. Yaitu yang ketiga, hal duplek, data yang ditransmisikan ke dua arah secara bergantian. Waktu yang diperlukan mengganti arah transfer data, contohnya chatting, SMS, dan talking. Selanjutnya yakni time domain. Konsep time domain ini merupakan cara untuk memperlihatkan sinyal sebagai fungsi waktu. Sinyal elektromagnetik dapat berupa analog atau digital. Ini adalah sinyal analognya, yaitu sinyal yang intensitasnya beragam seiring waktu tanpa ada jeda atau diskontinuitas dalam sinyal. Selanjutnya yakni sinyal digital, yang mana sinyal yang intensitasnya tetap konstan pada satu tingkat selama beberapa waktu, kemudian berubah ke tingkat konstan lain. Selanjutnya konsep frekuensi domain. Suatu sinyal elektromagnetik akan terdiri dari banyak frekuensi. Dari analisis Fourier, sinyal apapun tersusun dari komponen dengan frekuensi beragam yang tiap komponennya adalah suatu sinusoid. Spektrum sinyal adalah rentang frekuensi yang dikandungnya. Bandwidth mutlak atau absolut sinyal adalah lebar spektrum. Ya, ini adalah contoh dari gambar sinyal elektromagnetik yang terdiri dari banyak frekuensi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.